Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Jangan pernah mengganggu musuhmu saat mereka sedang membuat kesalahan. Biarkan saja, serahkan pulpen pada mereka, dan biarkan mereka menandatangani kehancurannya sendiri. Mereka pikir mereka sudah menjebakmu. Mereka berbisik. Mereka menyusun rencana. Mereka merasa pintar, merancang konspirasi dalam grup rahasia, seolah kamu tidak sudah 3 langkah di depan, lengkap dengan bukti, stempel waktu, dan alibi sebersih laporan pajak. Tapi inilah kenyataan yang dingin dan kejam. 80% pengkhianatan datang dari orang yang tersenyum di depanmu dan bertepuk tangan di belakangmu. Dan sisanya 20%, mereka hanya marah karena kamu bisa melihat lewat kabut dan tidak mengundang mereka ke ruang tahta. Lihat, kebanyakan orang akan merespons dengan emosi, tapi kamu merespons dengan strategi. Kamu biarkan mereka membangun panggung, lalu kamu cabut lantainya di malam pembukaan. Semua kasih palsu itu kamu arsipkan. Semua rasa iri kamu pelajari, lalu kamu balikkan naskahnya dan menyajikannya kembali. Begitu puitis, Shakespeare pun mungkin akan menitikan air mata. Jadi bersiaplah, karena ini bukan tentang balas dendam murahan. Ini adalah permainan catur dalam ruangan yang terbakar. Kamu tidak hanya bertahan dari jebakan mereka, kamu menjadikannya cuplikan promosi kemenanganmu. Nomor 1, kamu tidak gentar karena orang sejati menghitung kekacauan, bukan bereaksi terhadapnya. Saat kamu merasakan kecemburuan menyelinap masuk, kamu tidak marah atau membuat drama. Kamu diam, kamu mengamati. Bukan karena takut, tapi karena kamu sedang memindai medan perang. Kebanyakan orang akan ribut saat diserang, tapi kamu jadi bedah otak. Kamu melambatkan waktu di pikiranmu, menganalisis perubahan energi, dan memperhatikan bagaimana senyum palsu itu selalu datang sedikit terlambat. Mereka berharap kamu panik. Mereka berharap kamu meledak. Tapi kamu sudah terlalu matang untuk itu. Kamu tahu, reaksi emosional hanya membocorkan kekuatanmu. Dan kamu tidak bermain di level itu. Kamu pelajari suhu ruangan, catat setiap gerakan aneh, dan biarkan mereka percaya bahwa merekalah yang mengendalikan. Itulah sebabnya seranganmu begitu bersih saat akhirnya datang, tanpa drama, hanya presisi. Karena faktanya, kekacauan itu ribut, berantakan, dan mengalihkan perhatian. Tapi hanya untuk mereka yang belum pernah belajar berdiri diam di tengah badai. Kamu melihat kekacauan sebagai cetak biru. Setiap sindiran, setiap getaran aneh, setiap gerakan licik, semua bukan kebetulan. Itu adalah data. Dan kamu mengumpulkannya tanpa mereka sadari. Kelebihan dari tetap tenang, kamu jadi tak terlihat oleh mereka yang terlalu ribut untuk sadar mereka sendiri sudah terbuka. Kamu tidak hanya bertahan dari drama mereka, kamu sedang memetakannya. Saat mereka sibuk mencoba mengguncangmu, kamu malah semakin tajam, semakin sadar, dan semakin berbahaya. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak hanya bereaksi, kamu membalas dengan cara yang tidak bisa mereka lacak, karena terlalu bersih, terlalu terkontrol, terlalu berevolusi. Inilah yang terjadi saat seseorang tidak hanya menghadapi kekacauan, mereka menghitungnya, dan itulah kenapa mereka tak pernah melihatnya datang. Nomor 2, mereka pikir mereka berbisik di belakangmu. Kamu mencatat gema dari suara mereka. Mereka sungguh percaya mereka licik. Percakapan diam-diam, sindiran samar, energi palsu yang disembunyikan di balik tawa palsu dan unggahan ambigu. Tapi yang tidak mereka sadari, tidak ada yang benar-benar tersembunyi dari seseorang yang terpaksa membangun insting. Kamu tidak menebak. Kamu menangkap pola, mengumpulkan kesalahan kecil, menghubungkan titik-titik. Kamu biarkan mereka bicara. Kamu biarkan mereka berencana. Kamu biarkan mereka percaya bahwa mereka berhasil. Padahal kamu sudah 5 langkah di depan, menyimpan bukti seperti piala. Orang seperti itu selalu meremehkan mereka yang lebih banyak mendengar daripada bicara.
Mereka pikir diam berarti bodoh. Tapi mereka tidak tahu. Kamu sudah pernah melihat ini. Kamu pernah menghadapi iri yang menyamar sebagai persahabatan. Tertawa yang berhenti saat kamu meninggalkan ruangan. Jadi, kamu tidak langsung menyerang. Kamu biarkan semuanya mengalir. Kamu biarkan mereka buka kartu sepenuhnya saat mereka mengira kamu masih belajar aturannya. Dan bukan cuma apa yang mereka katakan, tapi bagaimana mereka mengatakannya. Nada suara mereka berubah saat ada orang lain. Dukungan mereka datang bersama pujian yang menyengat. Kamu mengamati semuanya. Kamu tak perlu menebak niat jika polanya sudah cukup jelas untuk dibuat grafik. Kamu tak perlu membuka aib mereka karena kebenaran sudah mengkhianati mereka lewat perilakunya sendiri. Kamu tahu, kalau kamu cukup sabar, mereka akan menggali lubangnya sendiri dengan namamu di mulut mereka. Dan itu yang tak akan pernah mereka pahami. Kamu tidak menyerang tiba-tiba. Kamu hanya membiarkan gema itu jadi cukup keras untuk didengar semua orang. Karena saat orang bicara di belakangmu, mereka lupa kamu masih punya telinga dan ingatan yang lebih tajam. Jadi saat kamu bergerak, itu terlihat effortless. Padahal setiap langkah punya konteks, setiap diam punya tujuan. Kamu tidak hanya mendengar bisikan itu, kamu memastikan mereka meninggalkan jejak. Nomor 3, kamu tidak membalas energi mereka. Kamu mengalihkannya, seperti lubang hitam. Saat mereka datang padamu dengan energi negatif, kamu tidak membalas atau turun ke level mereka. Kamu menyerap semuanya, iri, sikap buruk, sindiran, tanpa gentar. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu satu hal penting. Kekuatan sejati tidak selalu berisik. Kekuatan sejati adalah saat kamu tahu, kamu tidak perlu membalas setiap serangan. Kadang langkah terbaik adalah tidak melangkah sama sekali, sampai waktu benar-benar tepat. Mereka ingin reaksi, mereka ingin kamu keluar jalur, marah, defensif. Itulah tujuan mereka, karena mereka menang lewat kekacauan emosi. Tapi kamu tidak main di arena itu. Kamu ambil semua energi itu, dan menjadikannya bahan bakar fokusmu. Saat mereka sibuk memikirkanmu, kamu diam-diam sedang naik level. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kebencian mereka justru jadi motivasimu. Itulah yang membuat mereka lengah. Mereka ingin mengalihkan perhatianmu, tapi malah memberimu tenaga baru. Kamu tidak bergerak cepat, kamu bergerak cerdas. Kamu mempelajari medan, sementara mereka sibuk cari perhatian. Kamu alihkan energi seperti kekuatan alam yang tak bisa mereka pahami, apalagi hentikan. Semua yang mereka lempar padamu, akhirnya malah menguntungkanmu. Gosip mereka membuatmu semakin tak tergoyahkan. Keraguan mereka mendorongmu untuk makin tajam. Setiap upaya menjatuhkanmu hanya membuatmu makin presisi. Itulah makna sebenarnya dari mengalihkan energi. Kamu tidak beri mereka kepuasan karena tahu kamu sudah jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu membalikan alur cerita begitu total, sampai mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka pernah benar-benar berarti? Dan saat mereka sadar apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Kamu bahkan sudah tidak berada di ruang yang sama lagi. Secara mental, emosional, spiritual, kamu tidak cocok dengan kekacauan mereka. Kamu sudah naik level dari itu. Sementara mereka sibuk berisik dan kekanak-kanakan, kamu mengubah api mereka jadi bahan bakar dan berjalan pergi tanpa tersentuh. Nomor 4, mereka mengira diam. Kamu adalah tanda kebodohan. Padahal kamu sedang membangun persenjataan, bukan alibi. Saat mereka merencanakan sesuatu di belakang, kamu sedang bersiap. Ada perbedaan antara diam dan mati. Mereka pikir kamu gelap hanya karena kamu tidak bersuara. Bagi mereka, diam itu lemah, bingung, mungkin juga takut. Tapi yang mereka tidak tahu, beberapa langkah paling berbahaya dilakukan dalam keheningan. Kamu tidak diam karena tidak tahu.
Kamu diam karena kamu tahu persis. Kamu bisa melihat melalui bayangan, membaca di antara baris-baris, dan mengenali permainan macam apa yang sedang mereka mainkan. Tapi, alih-alih menghadapi mereka seperti yang mereka harapkan, kamu lakukan sesuatu yang tidak mereka prediksi. Kamu mulai mengumpulkan kekuatan. Saat mereka sibuk membuat skenario, kamu meningkatkan pola pikir, strategi, dan posisimu. Kamu tidak membela diri dengan alasan atau mencoba memperbaiki narasi. Kamu sedang mengasah keahlianmu, memperkuat batasmu, dan bersiap untuk momen yang tidak bisa mereka ramalkan. Begitulah orang yang mengira diam itu tanda tunduk. Mereka lupa strategi sejati tidak pernah mengumumkan dirinya. Kamu tidak mencoba terlihat kuat. Kamu sedang menjadi lebih kuat. Kamu tidak perlu membela namamu di setiap percakapan atau bereaksi pada setiap sindiran pasif-agresif. Kamu membiarkan mereka berbicara, tergelincir, menunjukkan kartu mereka. Sementara kamu menyusun langkah berikutnya. Setiap hinaan, senyum palsu, komentar menusuk. Semua itu mereka tambahkan sebagai bahan bakar ke sesuatu yang jauh lebih besar dari balas dendam. Kamu tidak membangun alasan. Kamu membangun bukti, pertumbuhan, dan posisi tawar. Mereka tidak tahu bahwa diam kamu bukan berarti kamu tidak bergerak. Itu adalah struktur. Mereka meremehkan badai karena kamu tidak mengumandangkan guntur. Mereka tidak melihat persiapan, perencanaan, kesabaran. Tapi, ketika waktunya tiba, semuanya terbuka seperti naskah yang sudah ditulis. Diam kamu bukan berarti tertinggal. Itu berarti kamu menghitung setiap langkah, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Bukan demi perhatian, tapi untuk dampak. Mereka membawa kebisingan, kamu membawa hasil. Dan saat mereka sadar kamu tidak pernah bodoh, hanya sedang menghitung. Semuanya sudah terlambat. Kamu tidak diam, kamu berbahaya. Diam-diam, strategis, sepenuhnya. Kamu membuat mereka merasa mereka unggul, lalu menulis ulang naskah dengan mereka sebagai figuran. Perangkapnya begitu elegan, mereka sukarela masuk ke dalamnya. Mereka pikir mereka memegang kendali. Senyuman itu, percaya diri palsu itu. Mereka benar-benar percaya mereka mengalahkanmu. Mereka salah mengira ketenanganmu sebagai tanda kamu tertinggal. Tanpa sadar kamu yang memegang pena sejak awal. Kamu beri mereka cukup ruang untuk merasa sedang menang. Biarkan mereka melempar bayangan, berkata licik, bersikap curang. Semua sambil berpikir kamu tidak sadar. Yang mereka tidak tahu, kamu sudah melakukan perhitungan, memetakan hasil, dan menempatkan setiap pion di tempat yang tepat. Kamu biarkan mereka memainkan peran sebagai tokoh utama dalam naskah yang bahkan tidak mereka tahu kamu yang tulis. Itulah sebersih-bersihnya strategimu. Saat mereka tampil demi perhatian, kamu yang menyutradarai seluruh pertunjukan. Kamu tidak bereaksi, kamu menyusun panggung. Setiap keheningan, setiap gerakan halus, setiap penahanan diri, semuanya bagian dari gambaran yang lebih besar yang tidak bisa mereka lihat. Mereka tidak masuk perangkap karena bodoh. Mereka masuk karena kamu biarkan mereka merasa pintar. Kamu gunakan ego mereka melawan mereka sendiri. Kamu buat kesombongan mereka bekerja untukmu. Dan saat mereka bersiap merayakan kemenangannya, tirai sudah ditutup untuk mereka. Kamu membalikkan narasi begitu mulus, hingga mereka tidak sadar kapan perannya berubah. Apa yang mereka pikir sebagai kendali, ternyata adalah perangkap. Apa yang mereka anggap kemenangan, ternyata hanya umpannya. Kamu tidak mencoba membuktikan apapun. Kamu hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan mereka siapa penulis asli cerita ini. Dan saat kamu membalik halaman terakhir, mereka bukan lagi berkuasa. Mereka hanya jadi latar belakang dalam plot twistmu. Keindahan dari semuanya, kamu bahkan tidak perlu menyombong. Keanggunannya ada di eksekusinya. Mereka menyerahkan kemenangan padamu sambil berpikir itu milik mereka. Itu bukan sekadar balas dendam. Itu adalah mastery. Nomor 5.
Kamu membuat mereka merasa mereka unggul, lalu menulis ulang naskah dengan mereka sebagai figuran. Perangkapnya begitu elegan, mereka sukarela masuk ke dalamnya. Itulah kejeniusannya yang tak pernah mereka lihat datang. Kamu tidak perlu berteriak lebih keras, posting lebih banyak, atau tampil lebih terang. Kamu biarkan mereka menikmati sorotan, momennya, ilusi kendali. Biarkan mereka berbicara, merancang rencana, dan meremehkan, karena kamu tahu permainan jangka panjang, dan kamu mainkan dengan kesabaran bedah. Saat mereka yakin berada di depan, kamu sudah di belakang layar menulis ulang seluruh narasi, bukan dengan ego, tapi dengan presisi. Mereka pikir mereka peran utama. Mereka tak sadar cerita ini bukan tentang mereka. Kamu tidak melawan ego mereka, kamu gunakan itu. Biarkan mereka merasa superior, biarkan mereka pikir mereka unggul. Itu semua bagian dari desain. Karena kadang, strategi paling kuat bukanlah konfrontasi, melainkan pengalihan. Kamu biarkan mereka membangun ilusi mereka, bahkan bantu mereka. Dan tepat saat mereka merasa kemenangan sudah di tangan, kamu membalikkan seluruh naskah. Dan itulah yang paling menyakitkan. Itu bukan kekalahan karena dipaksa. Itu kejatuhan karena ulah mereka sendiri. Perangkapnya bukan kejam, tapi indah, mulus, terlalu licin untuk disadari. Kamu membuatnya terlihat mudah, bukan karena memang mudah, tapi karena kamu sudah mempelajari setiap langkah sebelum adegan pertama dimulai. Kehancuran mereka bukan sabotase. Itu luka yang mereka ciptakan sendiri, dikurasi oleh kesombongan mereka, dan diarahkan oleh kesadaranmu. Kamu tak pernah perlu membuktikan bahwa kamu lebih pintar. Kamu hanya membiarkan cerita itu berkembang, memberi mereka cukup tali untuk menulis akhir mereka sendiri. Saat kebenaran terungkap, kamu sudah berada di bab berikutnya, tenang, dan selangkah lebih maju. Itulah seni memainkan peran yang diremehkan, hingga tiba waktunya untuk mengungkap bahwa kamulah penulis cerita itu sejak awal. Nomor 6. Visimu terlalu tinggi frekuensinya. Mereka tersedak oleh ketinggiannya. Kamu melihatnya datang karena kamu beroperasi di bandwidth yang tak bisa mereka jangkau. Kamu bukan dramatis. Kamu bukan berlebihan. Kamu hanya melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Dan itu membuatmu menjadi ancaman, bahkan sebelum kamu membuka mulut. Kenyataannya, beberapa orang terlalu terjebak dalam energi kecil dan remeh, sehingga mereka tak bisa memahami seseorang yang bergerak dengan tujuan, pola, dan presisi. Mereka terjebak dalam lingkaran. Kamu bekerja dalam lapisan. Mereka bermain catur di papan yang sudah kamu lipat dan tinggalkan. Kamu tidak hanya merasakan iri mereka, kamu mengerti asal-muasalnya. Saat mereka melihat angin di permukaan, kamu membaca arus bawah. Mereka kira bisa menyembunyikan kecemburuan di balik senyuman dan sarkasme. Tapi intuisimu tak butuh bukti, ia hanya tahu. Itulah kenapa kamu selalu 10 langkah di depan. Kamu menangkap sinyal yang bahkan mereka tidak sadar mereka pancarkan. Dan saat kamu tidak merespons seperti yang mereka harapkan, mereka frustrasi. Karena orang-orang yang tak bisa menyamai frekuensimu selalu mengira kamu sulit dihadapi. Padahal kamu tidak sulit. Kamu sengaja, kamu berhenti menjelaskan langkahmu. Karena kamu sadar mereka memang tak didesain untuk memahaminya. Bukan kamu yang membingungkan, mereka yang tak mampu mengartikanmu. Itu bukan kesombongan, itu kejernihan. Mereka terengah-engah dalam udara yang sama di mana kamu berkembang. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu memilih ketinggian, bukan perhatian. Kamu naik level, kamu berevolusi, dan kamu tak meminta tepuk tangan, kamu hanya bergerak. Itulah yang membuatnya terasa mengancam. Kamu tak butuh validasi mereka. Kamu tumbuh melampaui pemahaman mereka. Mereka mundur, bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka tak bisa bernapas di tempat tujuanmu. Kamu berbicara tentang visi. Mereka terjebak dalam volume.
Kamu menghitung tujuan, mereka mengejar penampilan. Dan ketika mereka mencoba mempermainkanmu, mereka bahkan tak bisa membaca aturannya. Karena permainannya memang bukan untuk level mereka. Kamu tidak kehilangan mereka. Kamu meninggalkan mereka dengan tenang, tanpa minta maaf. Karena ketinggian bukan untuk semua orang, dan kamu tidak pernah diciptakan untuk tetap di tanah. Nomor 7. Kamu menguasai seni menghilang secara strategis. Menghilang bukan kelemahan. Itu kamuflase medan perang. Kamu tidak hilang. Kamu hanya menghantu keramaian untuk fokus pada misi. Orang-orang mengira kamu diam karena tak punya apa-apa untuk dikatakan. Padahal kamu punya terlalu banyak di pikiran untuk dibuang di ruangan kosong. Kamu mundur bukan untuk menghindari pertempuran, tapi untuk mempelajarinya dari bayangan. Itu yang membuat mereka bingung. Mereka tak bisa melacakmu, tak bisa memprediksimu, tak bisa memberi label padamu. Kamu sengaja menjadi tak terbaca. Pemain yang ribut akan ditargetkan. Ancaman yang terlihat akan dinetralisir. Kamu belajar itu sejak awal. Saat orang lain sibuk tampil, kamu sibuk menyempurnakan. Kamu menarik diri dari lingkaran tak berguna dan menjadikan diam sebagai tameng. Saat mereka mengejar visibilitas, kamu membangun nilai. Setiap kali mereka pikir kamu menghilang, sebenarnya kamu sedang reposisi, membentuk ulang, mempersenjatai ulang. Kamu tidak sembunyi. Kamu berevolusi secara diam-diam. Orang paling berbahaya bukanlah yang paling keras suaranya di ruangan, tapi yang dilupakan untuk diawasi. Kamu memahami itu. Kamu berdamai dengan tidak terlihat, agar bisa muncul lagi saat momen paling tepat. Lebih tajam, lebih kuat, dan 10 langkah di depan. Mereka mencari suara, tapi kamu bergerak seperti strategi. Dan saat kamu kembali, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk memberikan dampak. Itulah seni dari menghilang secara strategis. Bukan tentang ketakutan, tapi tentang kendali. Kamu yang menentukan kapan terlihat, kapan berbicara, kapan menyerang. Mereka mengira diam itu tanda menyerah. Padahal itu kamu yang memilih untuk tidak buang peluru pada target yang tak layak ditembak. Kamu tidak pernah absen. Kamu hanya berada di atas omong kosong mereka. Biarkan mereka berpikir kamu menghilang. Biarkan mereka mengira kamu memudar. Karena saat kamu kembali, kamu tak meminta kursi. Kamu mengambil seluruh meja. Bukan karena mereka mengingatmu, tapi karena kamu tak pernah berhenti bekerja saat mereka hanya menonton. Dan itulah yang tak akan pernah mereka mengerti. Kehadiran adalah kekuatan. Tapi ketidakhadiran yang terkontrol adalah senjata. Nomor 8. Mereka mengejar popularitas. Kamu mengejar dampak. Itulah kenapa balas dendammu tidak bising, tapi meninggalkan warisan. Mereka mengejar momen. Kamu membangun sesuatu yang akan tetap ada, bahkan setelah suara mereka hilang. Saat mereka sibuk tampil, memposting, dan mengemis reaksi, kamu sedang menciptakan hasil yang tak butuh penonton. Itulah bedanya antara orang yang ingin dilihat dan orang yang ingin mengubah suasana. Mereka menyerang namamu. Kamu mengubah seluruh narasi. Mereka kira melempar bayangan akan membuat mereka relevan. Mereka tak sadar. Mereka justru menyalakan sumbu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar drama kecil. Kamu tidak membalas. Kamu membangun. Kamu tidak mencari pengikut. Kamu meletakkan batu bata, satu langkah pada satu waktu, untuk membangun struktur yang tak bisa mereka masuki. Mereka ingin tangkapan layar, kamu ingin hasil, dan hasil berbicara lebih keras dari hype sementara. Kamu tak perlu menceritakan sisi ceritamu. Karyamu sudah melakukannya, kemenanganmu yang berbicara. Pertumbuhanmu mengungkap iri mereka, diammu membuat mereka makin keras, dan itu membuat mereka ceroboh. Itulah yang terjadi ketika satu orang fokus pada tampilan dan yang lain fokus pada ketahanan. Validasi mereka berasal dari luar.
Milikmu berakar. Mereka butuh tepuk tangan. Kamu butuh waktu. Dan saat waktumu datang, itu tidak meledak. Itu mengembang diam-diam, dengan kekuatan, tanpa pengumuman. Balas dendammu bukan menarik mereka turun, tapi membangun sesuatu yang tak bisa mereka sentuh. Itu melesat begitu tinggi hingga mereka bahkan tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menginginkan perhatian. Kamu menjadi contoh, dan itu menghantam lebih keras daripada respons apapun. Kamu tidak hanya melampaui mereka, kamu membuat mereka tak relevan dengan menjadi tak terlupakan. Fokusmu bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Fokusmu adalah menjadi begitu benar, begitu kokoh, begitu tak terbantahkan hingga sejarah sendiri yang akan bersuara untukmu. Mereka mengejar sensasi agar terasa penting untuk sehari. Kamu memilih konsekuensi agar keberadaanmu bergema selama bertahun-tahun. Itu bukan balas dendam, itu evolusi, itu warisan. Nomor 9, kamu tidak membalas. Kamu mengarahkan ulang karma mereka dengan presisi seperti GPS. Mereka ingin reaksi. Kamu memberi mereka hasil. Mereka mengharapkan drama, kekacauan, adu sindiran, agar bisa direkam dan diputarbalikkan menjadi posisi korban. Tapi kamu tidak memberi mereka semua itu. Kamu tidak tergoda oleh umpan, karena kamu melihat jebakannya. Mereka mencoba memicu kekacauan agar kamu terlihat sebagai masalah, tapi kamu memainkan permainan dengan cara berbeda. Kamu membiarkan energi mereka runtuh sendiri. Alih-alih turun ke level mereka, kamu mengalihkan aliran. Kamu tidak berteriak, kamu tidak memposting, kamu tidak mengamuk. Kamu hanya bergerak dengan cara yang berbeda, lebih pintar, lebih dingin, lebih tajam. Mereka datang untuk mencuri perhatianmu. Kamu memberi mereka keheningan dan strategi, dan keheningan itu punya bobot. Itu mengganggu mereka. Mereka pikir kamu mengabaikan mereka, padahal tidak. Kamu melihat semuanya dan memilih untuk tidak merespons dengan cara yang bisa mereka prediksi atau kendalikan. Kamu membiarkan hidup yang mengangkat bebannya. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil karena dengki adalah benih untuk kehancuran mereka sendiri, bukan milikmu. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu membiarkan perilaku mereka kembali menghantam mereka dalam paket yang mereka bungkus sendiri. Kamu yang menetapkan koordinatnya. Dan karma muncul di depan pintu mereka dengan mengenakan niat buruk mereka sendiri. Itulah masalahnya. Mereka mengejar perhatian. Kamu sedang merekayasa hasil. Kamu mengubah serangan kecil mereka menjadi momentum. Kamu membalik setiap hinaan menjadi kenaikan. Saat mereka sibuk membuat kegaduhan, kamu sedang menciptakan perubahan. Dan saat mereka menyadari kamu tidak membalas, kamu sudah menang. Mereka harus menyaksikanmu bersinar tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Kesuksesanmu bukan sekadar pamer, itu adalah konsekuensi. Respons yang tidak pernah mereka duga, karena mereka terlalu fokus pada momen saat itu. Sementara kamu merencanakan dampaknya. Itulah kekuatan dari tidak bereaksi. Kamu memberi ruang bagi karma untuk datang dengan tepat waktu dan presisi. Mereka ingin perang. Kamu memberi mereka cermin. Dan apa yang lebih baik dari membalas dendam? Membuat mereka tak relevan. Secara diam-diam, sepenuhnya, tanpa perlu tepuk tangan. Hanya dengan hasil yang tak terbantahkan. Nomor 10. Mereka mempelajari gerakanmu. Kamu mempelajari niat mereka. Keterampilan terlihat. Motif bersembunyi dalam bayangan. Kamu memburu yang kedua. Mereka mengamati semua yang kamu lakukan seperti cetak biru. Meniru kata-katamu, gayamu, ritmemu. Berpikir bahwa jika mereka meniru luarnya, mereka bisa mendapatkan intinya. Tapi yang tidak mereka sadari, kamu tidak bergerak dengan trik atau tren. Kamu bergerak dengan niat. Dan saat mereka terobsesi dengan apa yang kamu lakukan, kamu fokus pada mengapa mereka begitu memperhatikan. Itulah permainan yang sebenarnya. Mengetahui alasan di balik senyum seseorang.
Pujian mereka, dukungan mereka yang tiba-tiba. Karena iri jarang datang dengan suara keras. Ia datang dengan ramah. Dan kamu tahu itu. Kamu tidak terkecoh oleh siapa yang bertepuk tangan. Kamu memperhatikan siapa yang ragu sebelum melakukannya. Sementara mereka mempelajari teknikmu, kamu menguraikan motif mereka, energi mereka, kebutuhan mereka untuk terus mengawasi. Itu bukan kekaguman, itu pengukuran. Mereka bukan terinspirasi. Mereka merasa terancam, tapi kamu tidak panik. Kamu tidak mengusir mereka. Kamu membiarkan mereka berpikir, mereka punya akses. Kamu membiarkan mereka tinggal, mengamati, mengumpulkan. Dan saat mereka sibuk mengikuti jejakmu, kamu sedang melacak pola mereka, inkonsistensi mereka. Momen ketika kata-kata mereka tidak sejalan dengan energi mereka. Kamu tidak mengejar rasa hormat mereka. Kamu sedang menganalisis strategi mereka. Dan begitu kamu melihat dengan jelas, permainan pun selesai. Karena keterampilan itu mudah ditiru. Tapi niat, itu tak terlihat, kecuali kamu tahu kemana harus melihat. Dan kamu telah dilatih untuk melihat ke balik permukaan. Kamu tidak takut diamati. Kamu justru mempelajari mengapa mereka mengamatimu sejak awal. Apakah itu rasa ingin tahu, rasa tidak aman, atau persaingan? Kamu mencatat semuanya. Jadi ketika saatnya tiba untuk bergerak, kamu tidak hanya memblokir mereka. Kamu mengalahkan mereka dengan kelas. Mereka mengejar langkahmu, tapi kamu sudah memetakan motivasi mereka dan membakar jalan di belakangmu. Mereka bermain dengan daftar cek. Kamu membaca jiwa. Itu bukan paranoia, itu presisi. Dan itulah mengapa mereka tidak pernah bisa menebak langkahmu berikutnya. Karena saat mereka memperhatikan tanganmu, kamu sedang memperhatikan hati mereka. Nomor 11. Kamu mengalahkan mereka dengan satu senjata yang tak pernah mereka miliki. Disiplin diri. Iri itu bising. Keahlian itu diam. Yang satu cepat hancur, yang lain bertahan. Mereka bergerak dengan dorongan. Kamu bergerak dengan tujuan. Itulah jurang yang tak bisa mereka tutupi. Saat mereka membiarkan emosi menguasai mulut dan ego mengatur gerak, kamu melatih sesuatu yang tak bisa mereka palsukan, kendali. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap semua yang dikatakan tentangmu. Kamu tidak perlu membela diri di setiap ruangan. Kamu mengerti sesuatu yang tidak mereka pahami. Kekuatan, tidak panik. Mereka begitu putus asa untuk terlihat, terdengar, dan merasa benar, hingga mereka terus membuka kedoknya sendiri. Serangan lantang, drama kacau, langkah sembrono. Itu bukan strategi. Itu ketidakamanan dengan mikrofon. Tapi kamu tidak memberinya makan. Kamu tidak menyamai kebisingannya. Kamu melatih dirimu untuk naik ke atasnya, bahkan ketika kamu punya 1000 alasan untuk membalas. Itu bukan kelemahan. Itu kesabaran tingkat peperangan. Disiplin dirimu membuatmu tak terduga. Saat mereka mengira kamu akan bereaksi seperti mereka, meledak, emosional, kamu tetap tenang. Dan itu membuatmu berbahaya. Kamu tidak perlu membalas karena kamu terlalu sibuk membangun hal-hal yang tidak bisa mereka hancurkan. Kamu tidak perlu mengumumkan setiap langkahmu karena konsistensimu yang bersuara menggantikanmu. Mereka mengira sikap menahan dirimu adalah kelembutan. Begitulah sedikitnya pemahaman mereka tentang kekuatan. Kau bukan menahan diri karena tak bisa menyerang. Kau menahan diri karena kau tak perlu menyerang. Kau datang bukan untuk membuktikan suatu hal. Kau datang untuk menjadi hal itu sendiri, dan kau melakukannya tanpa drama. Saat rasa iri mereka menggerogoti dari dalam, kau sedang menguasai hal-hal yang benar-benar penting. Waktu, fokus, daya tahan. Kau membangun dalam diam, berkembang dalam diam, bertindak dalam diam. Dan saat mereka sadar bahwa mereka tak bisa menggoyahkanmu, mereka sudah tertinggal jauh. Iri hati runtuh di bawah tekanan. Keahlian adalah tekanan.
Itulah sebabnya mereka akan terbakar habis. Sementara kau akan terus muncul. Bukan karena kau lebih keras, tapi karena kau lebih berakar. Disiplin diri tak hanya mengalahkan kekacauan, ia selalu lebih tahan lama. Nomor 12, mereka digerakkan oleh dendam. Kau digerakkan oleh firasat. Mereka digerakkan oleh dendam. Kau digerakkan oleh firasat. Kau bukan paranoid. Kau bersiap. Itulah mengapa mereka jatuh dalam jangkauan penglihatanmu. Mereka kira kau hanya berhati-hati, bahkan mungkin terlalu sensitif. Tapi kau tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Kau merasakan apa yang akan terjadi. Sementara mereka membiarkan kepahitan mendorong mereka ke tindakan sembrono, kau tetap membumi dalam kejernihan. Kau tidak menebak. Kau tahu, bukan karena mendengar gosip, tapi karena intuisi menangkap pergeseran sebelum orang lain sadar. Kau tak butuh bukti untuk bersiap. Kau melihat retakan dalam energi mereka bahkan sebelum kehancuran dimulai. Dendam membuat mereka ceroboh. Firasat membuatmu presisi. Mereka bertindak berdasarkan luka lama, mencoba menyakitimu dari tempat yang rusak dalam diri mereka. Tapi kau sudah 5 langkah di depan, bukan karena takut, tapi karena instingmu tak pernah salah. Kau merasakan iri mereka jauh, sebelum kata-kata mereka menjadi dingin. Kau menangkap perubahan nada, tawa palsu, ketegangan yang mereka pikir bisa disembunyikan. Tapi kau tidak panik. Kau merencanakan. Saat mereka bertindak karena emosi, kau bergerak dengan presisi. Saat mereka menyerang tanpa strategi, kau diam dan mengamati. Itulah yang membuat perbedaan. Kau tak terpancing. Kau melihat mereka jatuh ke dalam skenario yang sudah kau perkirakan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah penglihatan jauh ke depan. Firasat bukanlah sesuatu yang mistis. Ia adalah pengenalan pola yang lahir dari perjuangan bertahan hidup. Dan kau sudah bertahan dari lebih banyak hal daripada yang mereka tahu. Maka ketika saat itu tiba, kau tidak terkejut, kau siap. Kau sudah tahu kemana mereka akan pergi, apa yang akan mereka coba, dan seberapa jauh mereka akan bertindak. Karena orang yang digerakkan oleh dendam itu mudah ditebak. Kebencian mereka yang menulis naskahnya, dan kau membacanya seperti peta. Kau tidak membalas, tidak memperingatkan. Kau membiarkan mereka jatuh tepat ke dalam penglihatan yang kau simpan dalam diam. Karena saat kau dibentuk dari kebijaksanaan, bukan luka. Kau tak bergerak berdasarkan emosi. Kau bergerak tepat saat waktunya tiba. Dan itulah sebabnya mereka kalah dalam permainan yang mereka kira mereka mainkan sendirian. Sementara mereka digerakkan oleh dendam, kau digiring oleh insting. Dan insting selalu menang. Nomor 13, kau tak butuh balas dendam. Kau menjadi badai yang mereka sumpahi tak akan pernah datang. Kau tidak mengembalikan energi negatif mereka. Kau menyerapnya dan tumbuh melebihi mereka. Mereka mengira kau akan hancur, retak di bawah tekanan, meledak, atau jadi pahit seperti mereka. Mereka kira sabotase, diam, dan bayangan mereka akan menjatuhkanmu. Tapi kau melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Kau tumbuh. Kau tidak meniru gerakan mereka. Kau mencerna semuanya. Setiap hinaan, senyum palsu, pintu yang ditutup, kau ubah jadi bahan bakar. Secara tenang, efisien, strategis. Saat mereka mencoba mengalihkan perhatianmu, kau bertransformasi. Bukan karena dendam, tapi karena itu perlu. Kau tahu bahwa membalas hanya akan membuatmu terlihat seperti mereka. Dan kau tidak berusaha menyamai level mereka. Kau sedang membangun level baru. Mereka bermain permainan emosi, berharap memancing reaksi. Tapi kau memberi mereka ketinggian. Mereka mencari panggung. Kau memberi mereka warisan. Itulah bagian yang tak bisa mereka pulihkan. Bukan karena kau melawan, tapi karena kau tak perlu. Kau berkembang melewati lingkungan yang mereka coba jadikan penjara. Kau membiarkan mereka memegang energinya. Kau tidak menyamai kekacauan mereka karena kau terlalu sibuk menjadi sesuatu
yang tak bisa mereka kenali lagi. Kau tak datang membawa dendam. Kau datang membawa transformasi. Kau menjadi segalanya yang mereka bilang kau tak akan pernah jadi. Dan bahkan lebih dari itu. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena itulah hasil alami ketika seseorang memilih pertumbuhan, bukan permainan. Mereka mencoba menghapusmu, tapi kau menulis ulang akhir ceritanya. Dan sekarang mereka hanya bisa menonton versi dirimu, yang mereka tak pernah percaya akan ada. Badai itu bukan ledakan, itu adalah kedatanganmu. Tenang, fokus, berevolusi. Mereka tak pernah melihatnya datang, karena mereka terlalu sibuk meremehkan keheninganmu, salah membaca ketenanganmu, dan mengabaikan ketangguhanmu. Kau tak perlu membalas, menunjukkan bukti, atau mencari validasi. Kau hanya menjadi tak terbantahkan. Dan itulah badai itu. Bukan kehancuran, tapi kenaikan. Jenis badai yang menenggelamkan semua yang palsu, dan hanya menyisakan yang nyata. Kau tidak menjadi karma mereka. Kau menjadi pengingat mereka. Nomor 14. Mereka pikir kau bermain catur biasa. Kau ternyata bermain 4D, catur, level kuantum. Mereka merancang rencana dalam garis lurus. Kau melengkungkan papan. Saat mereka bergerak satu langkah, lalu berikutnya dengan pola yang bisa ditebak, kau bermain di beberapa dimensi sekaligus. Dimensi yang bahkan tak bisa mereka bayangkan. Mereka terjebak dalam pola pikir linier, terobsesi pada keuntungan instan dan kemenangan kecil. Sementara kau sedang mengorkestrasi realitas yang melintir dan membelok melampaui pemahaman mereka. Strategi mereka sederhana, datar, terlihat jelas. Strategimu berlapis, kompleks, dan tak terlihat. Hingga sudah terlambat. Mereka meremehkan kedalaman pikiranmu. Mereka pikir jika mereka bisa mengendalikan langkah-langkah yang kelihatan, mereka mengendalikan permainan. Tapi kau tidak hanya bereaksi pada apa yang ada di depan mata. Kau menulis ulang aturan, menciptakan jalur baru, dan melipat papan sesuai keinginanmu. Kau bermain di bidang di mana pion mereka tidak relevan, taktik mereka usang. Saat mereka merancang strategi dalam warna hitam putih, kau bergerak dalam gradasi kemungkinan tak terbatas. Mereka melihat hambatan, kau melihat kesempatan tersembunyi. Mereka mencoba menjebakmu dengan pola yang bisa ditebak. Kamu menghancurkan pola-pola itu bahkan sebelum mereka terbentuk. Alur lurus mereka tak sebanding dengan visi multidimensionalmu. Mereka salah mengira diamnya kamu sebagai tanda kesederhanaan. Mereka tak tahu setiap langkah diam itu adalah gerakan terencana di peta kompleks yang hanya kamu yang punya. Kamu tak sekadar melihat langkah berikutnya, kamu melihat langkah setelahnya, dan langkah berikutnya lagi. Merangkai masa depan yang belum mampu mereka bayangkan. Itulah kenapa mereka terjerumus ke dalam perangkap yang bahkan tak mereka sadari sudah dipasang. Kehebatanmu bukan karena kamu bisa bereaksi lebih cepat, tapi karena kamu berpikir lebih dalam. Saat mereka bertahan di permukaan, kamu menyelam ke kedalaman, tempat permainan kekuasaan yang sesungguhnya terjadi. Mereka mencoba memainkanku di papan mereka, tapi kamu tak hanya mengubah permainan, kamu mengubah dimensi permainannya. Di dunia yang bermain dam, kamu adalah catur kuantum. Mereka coba menangkapmu dengan garis lurus, tapi kamu malah melengkungkan seluruh papan mengelilingi mereka. Dan saat mereka sadar, permainannya sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Pada akhirnya menjadi yang terpilih di dunia yang penuh iri hati, dan permainan dangkal bukan soal keramaian atau pertunjukan. Itu tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang melihat apa yang orang lain menolak untuk lihat, bergerak saat orang lain terjebak, dan membangun saat yang lain runtuh. Saat mereka mengejar pengakuan, kamu mengejar dampak. Saat mereka membakar diri dengan dendam, kamu bergerak dengan firasat dan ketepatan. Medan perang yang mereka bayangkan akan riuh, kacau, dan reaktif.
tapi kamu membawa kekuatan yang berbeda. Senyap, strategis, dan tak tergoyahkan. Kamu menguasai kemampuan untuk tak terlihat. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai senjata. Kamu biarkan iri mereka terpental dari ketenanganmu. Menyerap energinya bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diubah jadi pertumbuhan. Langkah mereka bisa ditebak karena digerakkan oleh emosi. Langkahmu tak terhentikan karena didasarkan pada disiplin dan pandangan jauh ke depan. Kamu tak hanya main di permainan mereka. Kamu melengkungkan seluruh papan, bergerak di tingkat yang bahkan tak bisa mereka sadari. Menulis ulang aturan secara diam-diam, penuh keyakinan, dan tak bisa dibatalkan. Warisanmu tak dibangun dari balas dendam, murahan, atau tepuk tangan sementara. Itu dibentuk dengan niat yang jelas dan dampak yang bertahan lama. Badai yang mereka takutkan bukanlah ledakan emosi. Itu adalah kenaikanmu. Kamu tak perlu membalas atau menjelaskan apapun, karena hasilmu berbicara lebih keras dari kata-kata. Kamu telah menjadi kekuatan diam yang melampaui kebisingan, ketenangan di tengah kekacauan, dan tangan tak terlihat yang membentuk masa depan saat mereka masih terjebak di masa lalu. Menjadi yang terpilih bukan berarti dimengerti oleh semua orang, tapi melampaui kebutuhan untuk dimengerti sama sekali. Itu berarti berdiri teguh dalam visimu, sadar bahwa mereka yang iri akan terus mengejar bayangan, sementara kamu terus menciptakan cahaya. Itu berarti merangkul disiplin yang bertahan, melewati iri hati, kebijaksanaan yang mampu membaca langkah, bahkan sebelum dijalankan, dan kekuatan untuk berkembang, melampaui pertarungan kecil, ke dalam ranah tempat hanya kemahiran yang tinggal. Jadi biarkan mereka mengamati, biarkan mereka merencanakan, biarkan mereka salah paham, karena kamu sudah memenangkan satu-satunya permainan yang benar-benar berarti, permainan di mana kesabaran, visi, dan kendali diam menulis ulang takdir. Kamu tidak hanya mengembalikan permainan mereka kepada mereka, kamu menciptakan level permainan yang sama sekali baru. Dan itulah yang membuatmu benar-benar tak terhentikan.